Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di subuh hari ini. Allah tiada hentinya memberikan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Oleh karena itu, mari terus kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini, nikmat yang Allah titipkan ini, dengan kita berusaha melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Kita jadikan nikmat ini jalan pendekat kita kepada Allah. Kita jadikan nikmat ini jalan agar kita senantiasa berada dalam naungan ridho dan kasih sayang Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa kabarnya? Semoga pagi hari ini semuanya sehat-sehat, ya, sehat walafiat dan senantiasa dalam maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti biasa kajian Senin subuh atau Senin pagi, MQ pagi ini kita membahas tentang fikih dan masih melanjutkan sekarang bagian kelima, ya, fikih sholat berjamaah. Bagaimana sholat berjamaah ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita. Sedikit mengulang sebelum saya lanjutkan hari ini, bahwasanya sholat ini menjadi amal utama kita, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salat. Amal yang akan pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah salat. Idza saliyat sayru amalu kullu wa idza fasadat sayru amalu kullu. Jika baik salatnya maka baiklah seluruh amalnya, dihitung, dihisab. Jika rusak salatnya maka rusaklah seluruh amal-amalnya. Maka kita harus perhatikan salat ini adalah menjadi amal utama, amal pertama yang akan menghadapi penghisaban nanti. Yang kedua, lewat salat inilah jalan komunikasi kita, dekat kita dengan Allah. Salat adalah juga alat ukur keimanan seorang hamba, alat ukur yang paling utama. Salat adalah sarana ketaatan kita di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat di antaranya. Dan supaya salat kita mendapatkan pahala yang besar, berlipat ganda, 27 derajat, maka kita lakukan secara berjamaah sebagaimana apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan lanjutkan kajian fikih salat berjamaah, memasuki bagian kelima. Ya, izin saya share screen. Bagian kelima tentang siapa yang berhak menjadi imam. Jadi dalam salat berjamaah tentu namanya juga berjamaah, di situ ada imam dan ada makmum, ya. Nah, timbul beberapa pertanyaan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya juga tentang seperti apa sih kriteria seorang imam itu. Lalu kemudian siapa yang berhak menjadi imam? Bagaimana ketika salat berjamaah itu imamnya perempuan? Kemudian bagaimana kalau salat berjamaah imamnya orang buta? Pernahkah terjadi pada masa Rasulullah? Bagaimana kalau imam itu seorang anak atau anak-anak, anak kecil? Termasuk juga bagaimana kalau imam itu adalah orang yang tidak disukai oleh makmumnya? Atau mungkin bahasa lain, imamnya tidak disukai atau dibenci oleh kaumnya. Ini kalau dalam bahasa hadis seperti itu, ya. Nanti kita baca juga hadisnya, apakah sah sholatnya, apakah boleh, apakah berjamaahnya sempurna, nanti kita akan bahas, ya. Jadi judul kita hari ini adalah siapa yang berhak menjadi imam. Ya, kita mulai. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ini yang pertama, ya. Hadis yang pertama yang kita bahas
An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanu tsalasah fal ya ummuhum ahaduhum wa ahqahum bil imamah aqra'uhum, rahu Ahmad wa Muslim. Ini hadis yang pertama tentang ketika berada bertiga. Hadis dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, idza kanu salasa, apabila mereka bertiga atau kalian bertiga, falyu'ammahum ya, falyu'ammahum, hendaklah dijadikan imam di antara mereka itu ahaduhum, salah satu di antaranya. Nah, ini sebenarnya ada juga hadis secara umum ya, bahkan kalau kita berjalan bertiga pun maka angkat salah satunya menjadi imam, menjadi pemimpin ya. Kita jalan bertiga, ini perjalanan jauh nih bertiga, maka harus ada yang pemimpinnya. Mungkin di perjalanan tersesat dia yang bertanya lebih dulu, kalau jalannya ada keperluan dan sebagainya, ada yang bertanggung jawab dari perjalanan itu. Jadi jalan bertiga saja harus salah satunya jadi imam. Akan kita sudah bahas dalam sholat, 2 orang itu sudah sah berjamaah, 1 imam 1 makmum. Ya, kita sudah bahas bahkan posisi imam seperti apa kalau berdua, kalau bertiga, dan kalau makmumnya banyak. Kemudian dilanjutkan di sini, wa haqquhum bil imamati aqra'uhum, dan yang paling berhak menjadi imam, maksud di sini adalah imam sholat ya. Imam kan bisa berarti bermakna pemimpin gitu ya. Seperti tadi jalan 3 orang, satunya pemimpin, imam di situ. Lebih spesifik di sini adalah wa haqquhum bil imamah aqra'uhum, dan yang paling berhak atau yang paling berhak menjadi imam aqra'uhum, yang paling menguasai Al-Qur'an. Kata aqra'uhum di sini adalah yang paling baik membacanya, yang paling baik bacaannya, artinya paling menguasai Al-Quran. Nah, ini syarat pertama Bapak Ibu ya, dari hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim ya. Kemudian juga, maaf saya salah mencatat ya, Abu Daud di sini. Harusnya diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim ya. Maaf, ini salah menulis terjemahannya. Bahwasanya yang paling berhak adalah yang paling menguasai Al-Quran. Itu poin pertama. Kita lanjutkan. Kemudian ada hadis lain, wa an Abi Sa'id Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Nah, Rasul mensyaratkan yaumul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah jadi imam dalam satu kaum itu di antara mereka yang paling menguasai kitab Allah. Fa in kanu fil qira'ah fa'alamuhum bis sunnah. Jika sama, artinya dua-duanya sama, bacaan Qur'annya bagus, dua-duanya menguasai Al-Qur'an, dua-duanya hafalannya juga banyak, maka Rasulullah menganjurkan fa'alamuhum bis sunnah. Siapa di antara mereka yang lebih mengetahui dengan sunnah? Artinya dia lebih banyak hafalan hadisnya, menguasai hadisnya, atau mengamalkan hadisnya. Fa'in kanu fis sunnati sawaun, apabila di antara sunnah, terkait dengan sunnah itu juga di sunnati sawaan, sama ya. Fa'in kanu fis sunnati sawaan, apabila dalam hal sunnah juga sama, fa'aqdumuhum hijrah, siapa yang lebih dulu di antara mereka berhijrah. Ini tentu juga terkait konteks pada masa Rasulullah ya, yang disampaikan di situ tentang hijrah. Fa'in kanu fil hijrati sawaan, apabila dalam urusan hijrah juga sama, hijrahnya berbarengan saat dari Mekah ke Madinah juga ikut sama-sama, fa'aqdumuhum sariman ya. Fa'aqdamahum silman, siapa di antara mereka yang lebih dulu masuk Islam. Itu yang disampaikan Rasulullah, siapa yang lebih dulu masuk Islam. Fala ya ummana ar-rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi
al-takirum al-tankiromatuhu illa bi'idnihi. Fa'in kana fi hijratu sawa'an, apabila tadi di dalam hijrah itu sama, jadi pilih yang lebih dulu hijrah. Apabila sama, fa'aqdamuhum silman, siapa yang lebih dulu masuk Islam. Wala ya'umur rajulu ar-rajula, maka janganlah sekali-kali seorang yang mengimami seorang itu fi sultanihi, di tempat kekuasaan seseorang, wala yaqudu fi baitihi, di tempat kekuasaannya, dan janganlah seorang itu duduk di rumahnya. Ala tankiru, ini ada halusnya ala ya, ini ada alif tak bertitik, ala tankiru ya, harusnya ada penulisannya di sini ala takrimatihi, ala takrimati illa biidnihi ya. Maka tidaklah seseorang itu duduk di hamparan tikar di rumah seseorang kecuali dengan izinnya. Kita gali dulu sedikit di sini ya Bapak Ibu. Sini lebih spesifik, Rasulullah menyebutkan, kalau dari hadis yang pertama tadi riwayat Ahmad dan Imam Muslim juga Abu Daud, bahwa Rasulullah menyebutkan yang paling berhak jadi imam itu adalah yang yaqra'uhum, yang paling menguasai Al-Quran. Di sini Rasul lebih rinci lagi, bagaimana kalau yang baca Qurannya sama, gitu ya, yaumul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Jadikan imam satu kaum itu yang paling menguasai kitab Allah. Fa'in kanu fil qiraati, apabila sama di dalam membacanya, pemahamannya, fa'alamuhum bisunnah, siapa di antara mereka yang menguasai sunnah. Nah, jadi kalau tadi awal hanya yang baca Quran saja, ternyata baca Quran ini sama, cari mana yang lebih menguasai sunnah. Fa'in kanu fis sunnah sawa'an, apabila sama sunnah, sama-sama menguasai hadis, sama-sama memahami hadis, fa'abdamu hijrah, siapa di antara mereka yang lebih dulu hijrah. Fa'in kanu fi hijrati sawa'an, apabila hijrahnya sama, fa'abdamuhum silman, siapa di antara mereka yang lebih dulu masuk Islam. Wala yu'ammanu, ya, tidaklah seorang itu mengimani ar-rajulu, jadi tidaklah seseorang itu, janganlah seseorang itu mengimami seseorang di tempat fi sultani, kekuasaannya. Ini sering Bapak Ibu di kita ya, kalau imam tuh petunjuk-tunjuk siapa, oh sahibul bait aja. Ya, sahibul bait itu artinya kan secara bahasa sahib itu pemilik bait rumah. Artinya sudah disilakan di dalam bahasa kita tuan rumah, atau bahasa lainnya pribumi. Jadi siapa yang lebih berhak imam di satu tempat itu ya yang tinggal di tempat itu, pribumi. Ya, suatu saat saya musafir ke satu tempat gitu ya. Kemudian karena tahu pakai baju, silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Saya nggak berani ya, silakan Pak, sahibul bait aja. Ya, kenapa kita datang orang? Tapi juga kalau kecuali ya kalau diminta, kalau nggak ada, ya tentu tidak membuat tidak sah. Tapi lebih utama adalah Rasul menganjurkan ya arjula fi sultanihi, seseorang yang ada di tempat tinggalnya. Jadi lebih berhak jadi imam itu adalah juga yang menjadi penduduk setempat, begitu. Kenapa boleh jadi kalau kita yang bukan penduduk setempat, kita datang ke satu tempat, kebiasaan di situ kita tidak tahu. Dan sering kunut, ada yang tidak misalkan. Kemudian ada juga yang biasa imamnya panjang, biasa pendek, itu juga menjadi pertimbangan, gitu ya. Kemudian wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi. Janganlah seorang itu duduk di rumah orang lain di atas hamparan tikarnya khusus pribumi kecuali atas izinnya. Ya, tentu ini menjadi akhlak yang baik gitu ya. Tidak kata-kata anak muda mah selalu nomboy, main masuk, main duduk, enggak ya. Tidak boleh duduk, kita sebagai tamu kecuali sudah diperintahkan oleh yang punya rumah, oleh saya boleh itu silakan duduk ya. Nah, yang terakhir ini sebenarnya terkait dengan akhlak ya. Namun kembali kepada pembahasan kita yang terkait dengan imam, syaratnya adalah satu, imam itu yang lebih menguasai Al-Quran, apabila sama yang lebih menguasai sunnah, apabila sama yang lebih dulu hijrah, apabila sama
yang lebih dahulu masuk Islam. Itu. Kemudian siapa lagi? Yang lebih utama adalah yang menjadi tuan rumah atau penduduk setempat. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, tentang usia tua saya tidak memasukkan dari situ, tapi ada ya, sebenarnya juga ada ketika memang ada yang sama-sama menguasai sunnah, kemudian sama-sama memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, sama-sama menguasai sunnah. Kemudian kalau hijrah sudah lewat dan sebagainya, cari yang memang sudah lebih usianya lebih tua. Nah ini ya, jadi kategori berikutnya bukan dicari usia dulu. Adik kita mah cari yang tua dulu ya. Padahal boleh jadi ada anak muda, masih muda, tapi hafalan Qurannya bagus. Tapi penguasaan Qurannya banyak. Tapi dia hafid Quran. Lebih didahulukan daripada yang tua, tetapi bacaannya itu aja. Ya, yang tua tapi pembacaan Al-Qurannya masih terbatas, tetapi pemahaman terhadap Al-Qurannya masih sedikit. Kalau lebih mengutamakan sebenarnya yang muda, walaupun dia masih muda, tetapi dia banyak memahami Al-Quran. Nah demikian Bapak Ibu ya, sebagai pengantar dua hadis tentang bagaimana siapa yang berhak menjadi imam. Kita lanjutkan. Nah, permasalahan berikutnya, bagaimana kalau yang jadi imamnya perempuan? Perempuan menjadi imam, boleh atau tidak? Hadis yang pertama, wa an ummu Waraqah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha anta ummu ahli dariha. Satu ketika Ummu Waraqah radhiyallahu anha pernah gitu ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengimami penghuni rumah. Dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, amaraha anta ummu ahli dariha. Telah dimemerintahkan Rasulullah kepadanya Ummu Waraqah untuk mengimami penghuni rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, Allah anha ya ummun nisa. Wah, ini ada yang kelewat ya, harusnya di sini nih, maaf loncat nih ya. Qad kana Aisyah radhiyallahu anha, ya harusnya di sini. Qad kanat, maaf saya belum ngecek nih, agak loncat tulisan Arabnya. Tapi kita baca terjemahnya aja lah. Wa qad kanat Aisyah radhiyallahu anha ya ummun nisa wa taqifu ma'ahunna fis safi. Adalah Aisyah pernah mengimami perempuan dan dia berdiri bersama mereka dalam satu saf. Fikih Sunnah jilid 1 halaman 113. Oke, saya jelaskan dulu yang ini. Pertama Bapak Ibu, penjelasan para ulama terkait imamnya Ummu Waraqah mengimami keluarga Rasulullah adalah mengimami penghuni rumahnya, ya, adalah mengimami para wanita di sini. Jadi bolehkah perempuan jadi imam? Boleh mengimami perempuan lagi. Ibu-ibu mengimami para wanita, ibu-ibu, anak perempuan atau anak gadisnya boleh, ya. Dan tidak boleh perempuan jadi imam laki-laki. Ini udah hafizah. Sementara di kampung ini nggak ada yang hafizah. Bapak-bapaknya ya baru hafal saja. Tetap tidak boleh jadi imam walaupun dia hafizah 30 juz, sementara makmumnya belum hafal juz 30, tetap imamnya harus laki-laki, sekalipun perempuannya hafal 30 juz. Itu ya. Yang kedua, berdasarkan hadis kedua, selain dari Ummu Waraqah, Aisyah juga pernah mengimami para wanita. Ya, Aisyah pernah mengimami perempuan, artinya mengimami wanita-wanita pada masa Rasulullah dulu, dan berdiri bersama mereka dalam satu saf, dalam saf, ya, saf. Nah, ini kemudian menjadi perbedaan pendapat yang pernah juga ditanyakan ya, kita perdalam nih Bapak Ibu, saya ibu-ibu ya, bagaimana posisi sholat berjamaahnya wanita? Apakah sejajar atau seperti hanya laki-laki, imam di depan lalu makmum di belakang? Kalau imamnya laki-laki, tentu saja tidak ada perbedaan bahwa laki-laki itu di depan, perempuan sejajar semua di belakang. Oke ya. Bahkan suami istri pun tetap laki-laki di depan, perempuan di belakang. Begitu ya, tidak sejajar. Nah, kemudian bagaimana kalau imamnya perempuan dan makmumnya semuanya adalah perempuan?
Maka ada yang berpendapat bahwa satu saf berdasarkan hadis ini, waqadu hunna fis saffi, bahwa Aisyah itu watakifu ma'ahunna fis saffi, ya watakifu ma'ahunna fis saffi. Ya lagi mohon maaf ini agak loncat-loncat di tulisan Arabnya. Aisyah pernah mengalami perempuan, dia berdiri bersama mereka fis saffi, dalam saf. Apakah imamnya sejajar dengan semua makmumnya? Kita bahas. Ya, berdasarkan beberapa penelitian atau penemuan, beberapa keterangan begitu yang saya dapatkan, bahwa mengenai posisi imam perempuan, ada yang berpendapat bahwa imam perempuan mesti berada di tengah-tengah makmum, sejajar dengan mereka. Hadis yang tadi ya, ini penjelasannya dari Fiqhus Sunnah tadi. Sejajar dengan mereka. Sementara ada yang berpendapat bahwa imam perempuan sama saja dengan imam laki-laki berdiri di depan makmum. Laki-laki dan perempuan mempunyai ketentuan yang sama, yaitu berdiri di depan makmum, kecuali bila makmumnya hanya satu orang, maka makmum berdiri sebelah kanan imam sejajar. Ini sudah kita bahas ya, kalau imam satu orang. Nah, artinya kalau pendapat pertama ada yang mengatakan sejajar, ya fisofi dalam satu sof. Pendapat kedua adalah tidak, tetap imam itu di depan dan makmumnya di belakang. Ketika imamnya perempuan dan makmumnya para perempuan juga. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Yang namanya imam di depan, kemudian makmum di belakang. Jadi pendapat kedua. Mana yang lebih kuat? Kita bahas lagi ya. Nah, ada yang penjelasan dari mayoritas para ulama bahwa arti soft di sini ialah garis. Sehingga ketika imam mengatakan sawu sufu fakum, bereskan saf-saf kalian, bereskan saf kalian, itu adalah bereskan garis, sesuai dengan garis, gitu ya. Disebut saf itu garis. Bila ada keterangan imam berdiri di tengah-tengah, mereka dalam saf tidak berarti imam sejajar, tetapi garis tempat imam itu berada di tengah. Imam itu berada di tengah. Tidak ada yang mengartikan bahwa imam perempuan mesti sejajar dengan makmum, sekalipun makmumnya banyak. Ya, jadi ketika makmumnya banyak, kecuali tadi satu orang ya, bahwa imam itu sejajar dengan makmum ketika perempuan. Ini tidak ada keterangan satupun. Ya, menurut para ulama yang saya dapatkan. Imam selalu harus berdiri bukan di sebelah kiri atau kanan, melainkan berada di tengah-tengah garis, di tengah-tengah saf atau di depan saf tadi. Jadi bila makmum ada 6 orang, imam berdiri di depan mereka. Di kanan belakang imam 3 orang, dan di sebelah kiri imam 3 orang. Artinya satu imam, kemudian di belakangnya dengan imamnya sejajar di tengah-tengah, berbaris ke sebelah kirinya 3, berbaris ke sebelah kanannya 3, sehingga sejajar. Itu yang disebut dengan soft, gitu ya. Satu soft yang sejajar. Ini penjelasannya. Kemudian Ibnu Hazmin dalam Al-Muhalla, Ibnu Hazmin dalam kitabnya Al-Muhalla jilid 4 halaman 220 berkata, sehubungan dengan kata fisofi tadi ya, di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam hadis yang dikutip di dalam kitab Fiqhus Sunnah, bahwasanya wataqifu ma'ahunna fisofi, bahwa Rasulullah, bahwa Aisyah berdiri bersama mereka dalam saf. Kata Ibnu Hazmin atau Ibnu Hazm, gitu ya, saya sama sekali tidak mengetahui atau mendapatkan hujah untuk melarang perempuan berdiri di depan, dan hukumnya pada pandangan saya dia berdiri di depan makmum wanita. Kemudian dalam kitab Subul Salam, ini kitab fikih yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani ya, diterangkan apabila mereka perempuan salat dan imamnya perempuan, maka sop mereka seperti sop laki-laki, atau seperti imamnya laki-laki, yaitu sop-sop yang paling utama adalah sop-sop yang pertama. Tidak ada yang mengartikan kata-kata dalam sop itu imam sejajar dengan makmum secara mutlak. Nah, itulah penjelasannya Bapak Ibu. Yang kedua ya, bahwa bagaimana posisi makmum dan imam perempuan, posisi imam perempuan khususnya pada saat sholat berjamaah. Imam Syafi'i, ini ada pendapat Imam Syafi'i ya, dan di Indonesia kita tahu mayoritas gitu ya, kalau bicara mazhab mayoritas mengambil mazhab Imam Syafi'i.
menyuruh supaya imam perempuan sejajar dengan shaf yang pertama. Tetapi Imam Syafi'i sendiri menerangkan dalam kitabnya kitab Al-Um ini kitab fikih Syafi'i ya. Jadi halaman 145, apabila seorang perempuan atau imam berdiri di depan perempuan sebagai makmumnya, maka sholatnya imam dan yang di belakang makmum itu sah dan memadai. Artinya sah berjamaahnya ketika imamnya di depan, kemudian makmumnya berdiri berbaris di belakang. Perkataan Imam Syafi'i ini jadi tentang tidak adanya hujah yang sahih atau mentaksis. Taksis itu khusus, menghususkan imam perempuan mesti sejajar dengan saf yang pertama. Jadi tidak ada penghususan bahwa imam perempuan itu harus sejajar dengan saf yang pertama atau dengan saf makmumnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah memerintahkan dengan mutlak, wasitu imamah, tempatkanlah imam itu wasit di tengah, ya. Jadi kata wasit kan sering dengar ya, kalau pertandingan ada wasit, sepak bola ada wasitnya, bola voli ada wasitnya. Siapa wasit? Wasit itu penengah, dari bahasa Arab, bahasa Arab. Jadi kalau wasit berat sebelah, ya wasitnya berat sebelah, ya mah gitu ya. Maka wasit itu tidak sesuai namanya wasit, ya. Maka Rasul menyebutkan wasitu imama, tempatkanlah imam itu di tengah. Berita tersebut tidak berarti bahwa imam laki-laki dan perempuan berarti di tengah-tengah sejajar dengan saf makmum, tetapi muqabbilun liwasati as-safi, searah dengan tengah-tengah saf makmum. Jadi kalau ini makmum, di mana posisi imam, dia harus di tengah-tengah. Kalau makmumnya berlima, seperti jari saya, ini saya pakai kanan ya, karena khawatir mirroring kanan kirinya beda. Maka yang tengah kan jari tengah. Maka posisi imam paling depan sejajar dengan jari tengah. Ya, samping kanan kirinya ada jari, samping kanannya ada jari telunjuk, jari kelingking, jari manis. Samping kirinya ada jari telunjuk, ada jari jempol. Sejajar dengan jari tengah. Itu yang dimaksud dengan muqabilun liwasatis safi, searah dengan tengah-tengah safnya makmum. Ya, itu yang disampaikan dalam Bustanul Akbar Salawatta halaman 78 sampai 81. Demikian Bapak Ibu terkait dengan imam perempuan. Kita lanjutkan ya. Berikutnya, bagaimana kalau anak kecil menjadi imam? Ya, misalkan ada kasus nih, ibu-ibu semua, laki-lakinya cuma satu, anak kecil. Ya, maka boleh atau tidak pertanyaannya. Ini ternyata pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. An Amr bin Salamah, dari Amr bin Salamah. Qala, dia berkata, qala abi, ayahku telah berkata, ji'tukum min indan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Faqala, maka dia berkata, maka dia berkata, idza hadaratis shalah falyu'addin ahadukum wal yu'ammukum aktsaruhum Qur'ana. Maka dia berkata, apabila telah datang waktu salat, idza hadaratis salat, sudah hadir waktu salat, falyu'addin ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kalian azan, wal ya'ummukum, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam. Ya, jadi ini menunjukkan azan itu masuk waktu salat, kemudian imam untuk mengadakan atau mendirikan salat berjamaah. Tetapi di sini ada lanjutannya ya. Wal yu'ammukum aktsaruhum Qur'anan. Hendaklah dijadikan imam di antara kalian yang paling banyak bacaannya atau hafalan Qur'annya. Qala fanadoru falam yakun ahadun aktsaru minni. Lalu dia berkata, ya Amr bin Salamah ini, tidak ada di antara mereka itu yang paling banyak bacaan selain aku. Falam yakun ahadukum minni Qur'anan, tidak ada yang paling banyak hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya kecuali aku. Faqaddamuni, lalu kemudian mereka mempersilahkanku, jadikan aku ke depan untuk menjadi imam.
Wa ana, sedangkan aku ibnu sitta aw sab'ina sini. Waktu itu aku baru berumur 6 atau 7 tahun saja. Rawi Bukhari sebut salam. Riwayat yang Bukhari dalam kitab sebut salam. Nah ini terkait dengan imam anak-anak. Usia 6 atau 7 tahun. Ini laki-laki. Secara akil balik belum akil balik ya. Tapi kalau di situ nggak ada lagi yang memahami Al-Quran, nggak ada lagi yang bisa baca Quran, tidak ada yang hafal Quran, maka boleh. Buktinya apa? Ini hadisnya sahih ya dalam kitab Subul Salam, riwayat Imam Bukhari. Amr bin Salamah pernah mengimami para orang tua atau para sahabat waktu itu, yang boleh jadi ya ini peristiwanya Islam masih awal-awal sehingga belum banyak yang paham Quran, menghafal Al-Quran. Tapi ada sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul kemudian mereka menghafal Quran, termasuk Amr bin Salamah yang masih kecil karena sering dibawa bapaknya, maka dia menghafal ayat Al-Quran dan mengerti ayat Quran dan dibolehkan menjadi imam. Jadi boleh ya Bu, tetapi tentu saja sekali lagi kriterianya adalah aktsaruhum Qur'an, yang dia lebih paling banyak menguasai Al-Quran. Gitu ya. Tapi kalau ada ya di antara, walaupun Qur'annya memang masih belum banyak hafalannya, tetapi di situ ada orang yang lain selain anak kecil itu, maka juga sebagai ulama menganjurkan tetap sah dan boleh diimami dan lebih utama dengan yang sudah balik. Walaupun bacaannya mungkin tidak sebanyak hafalnya, tidak sebanyak anak yang masih kecil. Sekarang kan alhamdulillah ya, banyak anak 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Ada sudah 5 juz, sudah 6 juz. Itu usianya masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kan hebat gitu ya. Nah, maka boleh sebenarnya jadi imam. Walaupun tentu ini jarang juga ya, tidak banyak lah. Selanjutnya, bagaimana kalau orang buta menjadi imam? Sah atau tidak, boleh atau tidak ya. Nah, tentu saja kita merujuk kepada bahasa Rasulullah. Dan ternyata zaman Rasulullah ada pernah dijadikan imam. Siapa? Ibnu Ummi Maktum. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtalafa ibnu Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Suatu ketika orang-orang itu mengangkat ya Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami mereka. Ya ummun nas, mengimami orang-orang saat itu. Wa huwa a'ma, sementara Ibnu Ummi Maktum kita kenal beliau adalah buta. Artinya boleh nih pada masa Rasulullah SAW bahwasanya Nabi pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk jadi imam. Kenapa? Tentu Rasul mengangkat beliau karena memenuhi kriteria-kriteria sebelumnya. Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang hafal Quran, dikenal adalah orang yang bagus bacaannya. Maka dalam sejarah itu muazin yang ada pada masa Rasulullah yang pertama adalah Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Ketika subuh itu berdua ini sering bergiliran. Bahkan Ibnu Ummi Maktum itu melakukan azan lebih awal. Jadi Ibnu Ummi Maktum melakukan azan awal. Ya, kalau sekarang yang saya tahu di Mekah sama Madinah masih berlaku ya, masih diberlakukan. Di Indonesia agak jarang yang ada azan awal di waktu subuh. Itu 1 jam sebelum waktu azan subuhnya berkumandang. Nah dulu itu ketika azan Ibnu Ummi Maktum, mereka tahu ini adalah azan membangunkan. Ini adalah azan sepertiga malam agar orang yang belum bangun segera bangun dan melaksanakan tahajud. Dan ketika terdengar azan Bilal, maka itu sudah masuk waktu subuh. Nah, jadi Ibnu Maktum salah satu yang diangkat pada masa Rasulullah menjadi muadzin. Dan kenapa dia diangkat? Tentu karena suaranya yang bagus, yang lantang, yang jelas. Karena pada masa dulu belum ada speaker seperti sekarang. Sehingga dengan suara azannya para sahabat itu terdengar ke rumah-rumah mereka. Artinya kan suaranya sangat bagus. Ya. Nah, bagaimana kalau dia buta? Ya tentu tidak ada masalah. Ya, Ibnu Maktum pernah bahkan diangkat oleh Rasulullah sebagai imam sekalipun dia buta. Jadi jangan ragu,
imam lagi buta, lolong gitu ya, nggak mau sah, takut nggak sah, sah karena tidak menjadi syarat dan ketentuan imam itu harus awas matanya, yang buta juga tidak apa, ya. Dan banyak justru ada beberapa yang buta tapi dia hafal Quran lebih banyak dari yang awas, dia menguasai baca Quran dan membaca Qurannya juga dengan perjuangan. Mereka harus baca dengan Quran Braille dulu sebelum dihafal. Atau ada yang hafal karena memang mereka dengan mendengar saja. Karunia Allah ya, diberi keterbatasan, tidak bisa melihat, tapi kemampuan mendengarnya luar biasa. Apa yang didengar itu bisa direkam dan diungkap ulang. Yaitu mereka di antara saudara-saudara kita yang diberi ujian buta, tapi mereka hafal Quran. Maka boleh, gitu ya. Lanjut. Kemudian laki-laki mengimami perempuan. Ruya Abu Ya'la wa Tabarani fi Awsat bi sanadin hasan. Pernah diriwayatkan dari Abu Ya'la dan Tabarani telah meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Nanti dalam kategori hadis itu sanad ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya. Hasan ini bahasanya baik. Ya. Anna Abi bin Ka'ab ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu ketika Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah SAW dan dia bertanya, "Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimtu al-lailata amalan." Ajarkan pada malam ini kepadaku satu amal atau satu ilmu, begitu ya. Qala ma huwa? Maka Rasulullah bertanya, apa itu? Qala niswatu ma'i fidar. Telah salat bersamaku niswatun ma'i fidar. Ya, telah salat bersamaku para perempuan. Qulna innaka taqra'u wa la taqra'u. Fasalli bina fasallaitu thamaniyan wal witr. Mereka berkata, sesungguhnya kami dapat membaca Al-Quran, sedangkan kami tidak dapat membaca, maka salatlah bersama kami. Jadi, maaf, sesungguhnya kamu dapat membaca Al-Quran, innaka taqra'u wa la naqra'u. Sementara kami para perempuan tidak bisa membaca Al-Quran. Maksudnya tidak banyak hafalan Al-Qurannya, gitu ya. Fasalaita thamaniyan wal witr. Maka afsulu bina, salatlah kau bersama kami. Fasalaitu thamaniyata wal witr. Maka aku salat 8 rakaat ditambah witir. Pasal kata Nabi SAW, maka Nabi kemudian diam. Qala fara'aina sakatuhu ridan. Dan aku mengira, aku yakin bahwa diamnya Rasulullah itu adalah tandanya setuju. Dalam kitab Fiqh Sunnah. Saya ulang ya Bapak Ibu, bagaimana laki-laki mengimami perempuan berdasarkan hadis ini tentu saja boleh. Ya, maksudnya di sini laki-laki satu orang, imamnya semua perempuan. Ini pernah terjadi, yaitu pada masa Rasulullah ketika Abu Ya'la mengimami perempuan. Ya, diriwayatkan dalam kitab Tabrani. Jadi diriwayatkan oleh Abu Ya'la, yang imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Satu ketika Ubay bin Ka'ab datang dan di rumahnya banyak para perempuan yang akan salat. Di antara perempuan itu tidak menguasai, tidak hafal Quran sebagaimana Ubay bin Ka'ab. Maka mereka meminta Ubay untuk mengimami. Maka Ubay mengimami dan salatnya salat qiyamul lail, ya, 8 tambah witir 11 rakaat gitu. Maka ketika ditanyakan kepada Rasulullah dia, ya. Nah, yang kalau Rasulullah ditanya atau melihat perbuatan sahabat, lalu Rasulullah tidak melarang, atau Rasulullah ditanyakan sesuatu dan tidak melarang, maka dalam kategori itu hadisnya tikror. Hadis tikror itu hadis persetujuan. Jadi sahih dan boleh. Karena disebut dengan hadis itu bisa perkataan Rasul, minal aqwal, awil af'al, atau perbuatan Rasulullah. Ya, salat. Rasul mengatakan, salat sebagaimana aku salat. Itu perkataan. Tapi Rasulullah juga melakukan salat, mengangkat tangan. Para sahabat melihat dan meriwayatkan. Rasul tidak memerintah, angkat tanganlah kalian seperti ini. Enggak, tapi sahabat melihat Rasul mengangkat seperti ini, maka mengangkat tangan itu hadis Rasul.
atau persetujuan. Ya, hal ini Rasul bagaimana seperti ini. Ya, kalau Rasul tidak melarang apa yang dilakukan oleh sahabat, maka itu menjadi sunnah dengan persetujuan. Satu ketika, misalkan tikroni hadis yang terkenal terkait dengan Khalid, ya Khalid bin Walid itu seorang ahli perang, panglima perang, dan dia tidak banyak meriwayatkan hadis kecuali hadis tentang biawak ini, ya. Tentang biawak. Satu ketika datang ke satu kaum dan disuguhi daging biawak. Maka ketika disuguhin itu Khalid makan dan Rasulullah tidak. Tapi Rasulullah tidak melarang Khalid untuk memakan. Jangan kau makan. Enggak. Dengan Rasul tidak memakan, tapi Rasul tidak melarang, maka itu halal, itu boleh, itulah istiqamah. Nah, sama ketika Ubay bin Ka'ab mengimami para perempuan Rasulullah, diam, kata Ubay bin Ka'ab, maka dia mengatakan fa'raina suku tahu ridon. Ya, aku meyakini bahwa diamnya Nabi itu adalah setuju. Begitu. Berikutnya, bagaimana seorang imam menjadi benci oleh kaumnya? Ya, mudah-mudahan tidak ada ya, tapi kadang imam teh ada imamnya, mohon maaf ya, di satu kampung dia teh troublemaker gitu ya, orangnya nggak bener lah, pika sebelen begitu, lalu jadi imam gitu ya, karena mungkin yang biasa imamnya belum datang atau dia malah nyelonong ingin jadi imam, terjadi pada masa juga dulu ya. An Ibnu Abbas an Rasulullah SAW annahu qala, dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, dia bersabda, sasatun la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim, fawqa ru'usihim. Tiga golongan, tiga orang yang tidak diangkat atau diterima sholatnya di atas kepala-kepala mereka. Siapa di antara mereka itu? Syabron, rajulan, ummu qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah laki-laki yang mengimami satu kaum pada mereka membencinya. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Kemudian yang kedua adalah seorang yang tidur dalam keadaan suaminya marah dan marah kepada istrinya, ya. Wa ikwanun mutasarroman. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa qala al-Iraqi fi isnadihi hasan. Ibnu Majah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu rawahu Ibnu Majah. Qala al-Iraqi, Imam Iraqi mengatakan fi isnadihi hasan, sanadnya hasan, fiqhus sunnah, dalam kitab fikih sunnah jilid kedua halaman 131 ya. Jadi di sini tentang imam. Ini yang kedua, ketiga tidak terkait sholat ya, tidak terkait sholat nih, terkait dengan rumah tangga. Kalau suami istri tidur, mohon maaf, suaminya mengajak beribadah, begitu hubungan suami istri, istrinya menolak, maka itu termasuk yang dibenci, gitu ya, tidak disukai. Kemudian yang ketiga tadi adalah orang yang saling bermusuhan, dua saudara yang saling bermusuhan, itu juga tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, seorang imam yang tidak disukai oleh kaum. Laki-laki memilih satu kaum padahal mereka membencinya. Terakhir Bapak Ibu, sudah cukup pertanyaan. Terakhir tentang imam meringankan sholat. Ini Rasulullah menganjurkan bahwa apabila seorang imam, hendaklah dia mengimami sholat dengan ringan. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kamu mengimami sholat, maka ringankanlah. Fa in fihim dha'if wal qasim wal kabir fa idza shalla li nafsi falyatul masya. Kenapa harus diringankan? Diringankan tuh bacaannya jangan terlalu panjang, ya, gerakannya jangan terlalu lama. Fa'inafim doi, karena mungkin di antara mu'min ada orang yang lemah, wasakim, atau ada orang yang sakit, ya, wal kabir, ada orang yang tua.
Itulah kalau berjamaah. Faidah sholat nafsi, tapi apabila sholat sendiri, faliyatul masya, silakan sekehendakmu sepanjang apapun boleh, gitu ya. Nah ini syarat bagi imam kalau berjamaah. Sebaiknya imam itu jangan baca yang panjang-panjang. Kecuali memang pada kondisi yang sudah disepakati ya, misalkan sepertiga malam 1 juz sudah diumumkan. Ya hadir itu udah ngukur, oh saya insya Allah kuat 1 juz. Saya sudah tua, saya nggak berani hadir. Oh saya udah sedang sakit, nggak bisa memaksakan. Saya mulai 1 juz. Nah itu kan spesifik ya. Tetapi kalau dalam khususnya dalam sholat berjamaah, masjid-masjid umum yang datang juga beragam, ada anak-anak, ada orang tua, ada yang sedang sakit juga kan ingin berjamaah, dia datang, maka sebaiknya bagi imam fal yukhafif, dia meringankan bacaannya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama ya. Sebab kalau lama apalagi juga nggak paham bisa jadi kemana aja ya, makmum bisa berpikir atau ya melamun nantinya ya, tidak khusyuk lagi. Bapak Ibu yang baik, demikian ya pembahasan kita. Silakan kita buka dialog, masih ada waktu kurang lebih 12 menit lagi. Aduh mohon maaf nih, kepanjangan ya, biasanya 30 menit terakhir sudah dibuka tanya jawab, ini tinggal 11 menit lagi. Silakan Bapak Ibu terkait dengan imam ini, siapa yang berhak menjadi imam, kriteria imam tadi sudah disampaikan. Apabila ada pertanyaan yang berada di link Zoom boleh raise hand, atau yang berada di medsos yang lain silakan bisa chat. Insya Allah ada panitia yang membantu untuk bertanya terkait dengan hal ini. Baik, mengawali Ibu Yuniarti dari Bandung lebih dahulu. Raise hand silakan Bu. Sebelum menunggu yang lain, silakan yang lain juga bisa chat. Silakan Ibu Yuniarti, bisa unmute, mohon dibantu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Bu. Dalam hal imam ya Pak Ustadz. Misalnya ada orang tua emang tadi yang Ustadz katakan emang ada benarnya juga ya Pak Ustadz. Itu kebanyakan saya temukan misalnya nih di masjid saya itu kan imamnya nggak ada tuh Pak Ustadz. Nah kadang-kadang itu imamnya nggak ada. Nah imamnya itu ada, cuman dari masyarakat luar Pak Ustadz. Yang saya perhatikan itu bacaannya itu loh Pak Ustadz. Jadi waktu saya sholat maghrib ya Pak Ustadz, saya perhatikan bacaannya. Nah kebetulan ada keponakan saya itu bacaannya bagus, jadi sama pengurus masjidnya emang harus diganti karena bacaannya bukannya asal-asal, maksudnya Al-Fatihahnya itu loh Pak Ustadz. Dalam hal Al-Fatihah kan itu kan dalam hal panjang pendek ya Pak Ustadz. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu kalau misalkan panjang dan pendeknya salah, itu kan berubah makna itu Pak Ustadz. Terus bacaannya yang kedua, saya bertanya lagi, itu dalam hal surat ya Pak Ustadz. Misalnya dia itu sudah membaca Al-Baqarah sampai setengah juz. Nah itu dalam hal panjang pendeknya juga Pak Ustadz, itu kan bisa berubah, merusak makna juga. Itu gimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih Ibu Yuniarti ya. Ya, sekali lagi Bu, sebagaimana yang kita bahas hari ini ya, bahwa ada kriteria imam yang sebaiknya kita perhatikan. Dan yang paling utama dari beberapa kriteria yang disampaikan Rasulullah, baik yang tadi riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, bahwa yang paling pertama adalah yaqra'uhum atau yaf'amuhum li kitabillah. Orang yang paling baik bacaannya, yang paling memahami dekat dengan Al-Quran. Nah tentu kata yaqra'uhum ini bacaannya paling baik adalah bacaannya membaca dengan benar, dengan baik. Kalau masalah mungkin langgam atau makomat lagunya boleh jadi itu beragam ya. Setiap orang memiliki warna suara yang berbeda lah begitu ya. Ada yang sangat merdu enak, tapi juga tidak terlalu merdu juga ada. Nah, tapi yang paling harus dilakukan adalah imam itu benar bacaan Al-Qurannya, makharijul huruf, sifatul hurufnya benar. Cara membacanya benar, panjang pendeknya lah setidaknya Bu ya, benar.
Jadi kalau Al-Fatihah saja masih berantakan, masih nggak benar bacaan Fatihahnya, mohon maaf, sebaiknya jangan dulu jadi imam. Begitu ya. Ya. Nah, itu apalagi Fatihahnya, surat aja kan harus benar ya. Nah, itu jadi pertanyaan Ibu, sebaiknya begitu, Bu. Kalau memang tidak ada lagi, yang namanya juga tidak ada lagi ya. Ad-darurat tubihul mahdurat dalam istilah usul fikih. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Dengan kedaruratan itu, maka namanya darurat, yang melakukan hal yang dilarang pun boleh. Misalkan, ini karena darurat nih, kalau nggak ada nggak makan, akan meninggal, kondisi darurat, maka dia boleh mengambil barang orang lain. Darurat ya, sekali lagi, urusannya udah dengan kematian nyawa. Maka dibolehkan, dalam hadis ada ya, boleh dia mengambil barang orang lain tanpa izin, supaya dia masih bisa bertahan hidup. Tapi tidak boleh udah makan, kebetulan sama kawai gitu ya, udah ngambil buahnya, terus bakal juga sekeranjang, itu udah beda lagi ya. Nah, darurat. Nah, ketika darurat, imam nggak ada lagi, yang adanya ini dan dia baca Fatihahnya pas-pasan, ya udah seperti itu. Tapi sebaiknya ini anjuran nih bagi para pengurus masjid, para DKM, pengelola masjid, musola, sebaiknya imam itu dipilih yang baik bacaannya, bukan sekedar tua usianya. Tua dan bacaannya baik, tentu itu lebih utama ya. Karena kalau tadi bicara hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah? Bicara Islam, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Itu kan dalam hadis yang kedua tadi. Nah, yang lebih baik adalah bacaannya yang lebih baik. Jadi kalau belum, ya dianjurkanlah untuk imam ini belajar dulu. Itu kurang lebih. Terima kasih Ibu Yuniarti ya. Ya, jazakallah jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Yeni Budianto, kalau aku agak ada imam di dalam rumah Pak Ustadz, kecuali anak aja Pak. Ya, anak jadi imam boleh, silahkan, sepanjang sekali lagi anak itu adalah lebih memahami Al-Quran. Ya, kalau tidak ada lagi silahkan. Seperti tadi kasus Ubay bin Ka'ab, begitu ya, boleh anak itu jadi imam. Kemudian MMR 165, ini mungkin dari IG ya. Assalamualaikum, Ustaz, izin tanya, jika makmum tidak ridho sehingga kelamaan jemaah menjadi sedikit berkurang karena perilaku imam tersebut, apa sebaiknya yang dilakukan? Ya, mohon maaf, ada juga memang yang imamnya suka kepanjangan ya, dan makmum jadi tidak ridho, jadi kesal, beres sholatnya ngarambak gitu ya. Waduh, ini harusnya saya udah masuk kantor nih, imamnya kepanjangan. Misalnya sholat Jumat itu ada yang imamnya sampai panjang sekali ya, sehingga udah menjelang jam 1 nih, jam 1 masuk kantor lagi. Sementara kan biasanya kalau bapak-bapak yang kerja ya, pada Jumat itu sempat makan siang, sempat istirahat, baru masuk lagi jam 1. Nah, beritahu kepada imam tersebut, informasikan secara lisan, atau mungkin ke imam langsung, canggung ke DKM pengurus masjid ya, diberitahu. Karena Rasulullah SAW juga tadi fal yukhafif, Rasulullah memerintahkan ringankan jika engkau jadi imam ya, kecuali sholat sendiri, Masya Allah, silakan, terserah engkau saja, sepanjang apapun, mau 1 rakaat 1 juz, mau 1 rakaat 2 juz, 3 juz, silakan. Tapi kalau sholatnya berjamaah, fal yukhafif, ringankan. Karena di situ bisa jadi dhaif, ada orang yang lemah, bisa jadi sakim, ada orang yang sakit, bisa jadi kabir, ada orang tua yang tidak kuat berdiri lama. Nah, begitu ya. Jadi gimana cara menegurnya? Tegur, beritahu ke imam itu, atau bisa jadi melalui DKM, tentunya dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, komunikasi yang baik untuk kebaikan bersama. Dari Muhammad Fauzan 52731 di IG juga, atau di Facebook, ini saya nggak tahu ya. Semisal ada imam yang sering salah ayat, tapi dia pas naik mimbar selalu menyombongkan diri, seperti dia yang paling benar, itu gimana? Ya, ini harus diperbaiki ya. Jadi kalau salah ayat dan salahnya banyak, berarti sebenarnya belum masuk kriteria yang disebutkan Rasulullah tadi. Ya, baik dia imam maupun bukan, di mimbar ataupun tidak, kalau menyombongkan diri, merasa paling benar, kan ini tidak boleh gitu ya. Ini penyakit hati, al-kabir
atau al-kibru, sombong itu kan batrul haq wa ghamtun nas, merasa dirinya benar dan menyalahkan, merendahkan orang lain. Nah ini nggak boleh ya, sudah mau bacaan yang nggak benar, bacaan yang nggak tepat, sombong lagi. Nah ini harus dievaluasi imam seperti ini ya. Baik, lanjut dari Zoom ya, Ibu Surayani. Bagaimana suami yang belum confident jadi imam, meresahkan anak, menyerahkan anak jadi imam? Boleh Bu ya. Kalau anaknya dia lebih paham Al-Quran, lebih banyak hafalannya, sementara bapak sebagai orang tua belum confident, belum percaya diri untuk jadi imam, ya serahkan ke anak, nggak apa-apa. Diimami anak sepanjang anak itu, lebih utama juga kalau anak memang sudah balik, ya anak itu sudah balik, baca Quran lebih berhak anak daripada bapaknya yang hafalnya baru kulhu saja, itu pun kulhunya banyak salahnya. Serahkan kepada anaknya, gitu ya. Oke, kemudian dari Agung Sucipto, izin bertanya bagaimana kalau seorang imam itu membawa anak yang masih berumur 3 bulan dan diletakkan di sampingnya? Apakah diperbolehkan? Apakah ada solusi lain? Baik, Rasulullah SAW pernah gitu ya, salat kemudian cucunya ikut. Bahkan pernah naik-naik ke punggungnya. Rasulullah menyimpan dulu, melanjutkan sholatnya. Ya, jadi sebenarnya boleh. Hanya memang kalau dalam keadaan sholat berjamaah khawatir mengganggu. Jadi ada anak boleh seperti masjid, di bawah masjid boleh. Namun satu, dipastikan tidak mengganggu yang lain. Sebab ketika berjamaah itu bisa jadi yang lain terganggu dan jadi tidak khusyuk. Nah, mengurangi kekhidmatan sholat berjamaah itu, ya sehingga jadi merugikan yang lain. Ini yang jadi harus jadi perhatian. Jadi kalau anak tiga tahun mungkin sekarang sih masih udah bisa pakai pampers, tidak mengotori. Hal yang lain kan khawatir juga belum paham dia kemudian pipis di masjid jadi najis mengotori begitu ya. Jadi sangat dipertimbangkan untuk membawa anak yang sangat kecil yang belum waktunya ya. Kalau pertanyaan solusinya bagaimana? Ya baiknya sih ada di beberapa masjid ini bagus Bapak Ibu, ada ide untuk penitipan anak. Jadi ketika orang tuanya sholat, anaknya itu dimasukkan ke satu tempat, disiapkan mainan, ada pemandunya, sehingga nyaman. Orang tua yang sholat, kemudian jamaah yang lain yang sholat pun tidak terganggu karena ada anak tersebut. Nah itu solusinya ya. Tapi tentu tidak semua anak menjadi seperti ini. Ada ruang seperti ini. Insya Allah di Darut Tauhid sedang digagas tentang masjid ramah anak. Nanti bagaimana masjid itu tidak melarang anak untuk datang ke masjid, justru menjadi pengalaman yang baik buat anak datang ke masjid. Tapi bagaimana polanya supaya anak ini nggak terganggu, nggak mengganggu, ya. Yang sholat tidak terganggu. Di antaranya memang harus ada ruang khusus, ada pendamping khusus, ya, agar anak tadi tidak mengganggu yang lain. Tapi justru menjadi sebuah pendidikan agar anak bisa belajar belajar ibadah, belajar sholat dengan berjamaah di masjid. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf masih ada yang belum terjawab ya di IG, di Facebook karena waktu kita sudah habis ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan pekan depan kita bahas lagi yang belum terjawab. Semoga nanti kita bisa bahas pekan depan ya. Pertemuan hari ini terkait dengan sholat berjamaah. Subjudul bagaimana yang berhak menjadi imam. Tadi Rasulullah menyampaikan satu yang paling menguasai Al-Quran, kalau sama cari yang paling menguasai hadis atau sunnah, kalau sama cari yang lebih tua dari antara mereka usianya. Kalau Rasul menggambarkan yang lebih dulu hijrah atau yang lebih dulu masuk Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teruslah kita belajar untuk bisa jadi imam ya, yang bisa jadi imam, yang belum pun suatu saat harus jadi imam, siap dengan menyiapkan dirinya dan berusaha kita untuk salat berjamaah. Terima kasih dan mohon maaf. Aku lupa lihat dan astagfirullah alaihi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA ASK Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.